Alhamdulillah, amma ba'du. Kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memperpanjang umur kita sampai bisa silaturahmi yang sangat tidak diduga sebetulnya. Namun jangan lupa kita bacakan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjawab pertanyaan pertama, insya Allah wiridan al-hikmah yang bunyinya ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Adimu ya Rabbal Alamin itu dari Rasulullah ke Anas bin Malik waktu jadi amilin di negara Yaman. Mulai turun wiridan tersebut waktu Anas bin Malik diperintah nagih zakat fitrah ke daerah Al-Maghrib. Setelah Anas bin Malik mendapat tugas segitu berat, langsung ngadu, ya Rasulullah, kan orang Al-Maghrib teh jagoan-jagoan, bagaimana kalau saya ditolak atau dikhianat sama orang sana? Langsung Nabi merintah sama Anas bin Malik, kalau kamu disiksa orang atau mau dikhianat orang, baca ya Hayyu ya Qayyum ya Adimu ya Rabbal Alamin. Kenapa dibaca ya Allah? Itu mah ijma ulama, tambahan para ulama. Tujuannya Allahumma. Nah terus di-al-hikmah untuk menggunakannya, baca ba'da sholat. Kalau mau wiridnya, tolong diwirid dulu 13 kali 7 malam berturut-turut. Kalau pertamanya ba'da maghrib, 7 malam itu maghrib semua. Kalau pertamanya ba'da isya, 7 malam itu isya semua. Nggak boleh malam ini maghrib, besok isya nggak boleh. Nah maka di mana mau wirid harus ngambil mana waktu yang panjang dan mana kesempatan kita. Nah di mana batal setelah 5 malam? Apakah itu lupa? Apakah itu ketiduran? Itu harus kembali semula dari nol lagi. Kalau sudah 5 malam atau sudah 6 malam ada yang kelupaan, ada yang ketinggalan, itu harus balik lagi ke 1. Nah kalau sudah selesai 7 malam, itu dianjurkan setiap waktu tergantung kemampuan. Kalau kita banyak mampunya, karena daripada nganggur saya lebih baik ngewirid, itu lebih bagus, karena kita cari pahala. Wirid itu cari pahala. Nah kalau kita nggak mampu hanya 1 kali, nggak apa-apa, malah nggak baca-baca aja, nggak jadi masalah, namun nggak dapat pahala. Tuh, bacanya sedikit, pahalanya sedikit lagi. Bacanya banyak, pahalanya banyak lagi. Tidak membaca tidak masalah, namun tidak dapat pahala. Karena niat membaca wirid tersebut, niatnya barokah dari ayat yang dibaca, ilmu ingin manfaat. Tahap wirid memang kalau kita hobi, Pak Haji 13 sama cetek amat, pendek amat, belum kesel udah selesai. Oh itu mah orang bayi yang dikasih 13 mah. Orang baru lahir jangan langsung dikasih nasi aja, kasih air susu dulu, baru nestung, baru nasi yang bendulannya gede. Nah kita pun wirid kalau dikasih 13 sudah ngerasa masih nafsu, tingkatkan ke 33. 7 malam berturut-turut. Masih hobi,
langsung lanjutkan ke 101. 7 malam berturut-turut. Masih hobi, tingkatkan lagi ke 1001. 7 malam berturut-turut. Karena Abah pernah fatwa sama saya, kalau kamu sudah ngewirid ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Adimu ya Robbal Alamin 1001, 7 malam berturut-turut, insya Allah besi tua, senjata api, senjata tajam, termasuk nyamuk, insya Allah nggak mau gigi. Malah pernah saya ngomong tapi tidak banyak. Tidak banyak ngomong, tapi pernah saya omongkan. Kalau belum ngewirid 1001, jangan dulu banyak obatin. Karena apa? Si penyakit banyak yang lebih gagah masalahnya. Maka saya pernah mematwakan tapi tidak banyak. Jangan dulu terjun ngobatin kalau belum menyelesaikan wiridan ya Allah ya Hayyu Qayyum ya Adimu ya Rabbal Alamin 1001 selama 7 malam. Karena khawatir seperti itu, penyakit itu balik sama kita. Karena kita punya ukurannya wajib menolong orang, tapi lebih wajib menolong diri kita sendiri. Kalau masalah menggunakan al-hikmah, wirid harus dibaca ba'da sholat, tapi menggunakan dengan bahasa kita. Memang petunjuk dari wirid ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Adimu ya Rabbal Alamin itu adalah untuk menutup di mana orang kebacok keluar darah, boleh ditutup dengan ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Adimu ya Rabbal Alamin. Tapi kita ngeraskan perut sambil membaca itu jangan napas. Karena kalau menutup darah sambil napas tetap si darah kesedot, keluar lagi. Kalau saking yakinnya dan saking khusyuknya kepada Allah tidak napas, itu kadang-kadang rapet lagi. Tapi kebanyakan kita kan bimbang, mang, tapi nggak keluar darah pun udah ikut untung aja, walaupun tidak keluar darah. Itu. Nah maka disebut tadi penutup, walaupun kita menggunakan dengan bahasa kita. Contoh, di mana orang menyabut golok, sebelum dicabut kita bilang rapat, atau kita bilang jangan bisa. Dengan bahasa kita, dengan niat, tapi sambil mengeraskan perut. Tetap yang kerja itu adalah ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Adimu, ya Rabbal Alamin. Terus nyinggung selanjutnya, hujan. Apa jangan hujan? Bukan. Barangkali kita mau salametan, hujan supaya dihindarkan dulu. Itu bisa. Dari ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Adimu, ya Rabbal Alamin. Kalimatnya nutup tadi supaya dihindarkan dulu. Senjata api sama. Das umpamanya si pistol mau dicabut, rapat, insya Allah si senjata nggak bisa dicabut. Tapi gimana kalau sudah dicabut? Bilang jangan meledak, insya Allah si senjata tidak akan bisa meledak. Maka serbaguna. Umpama ada orang tiba-tiba ngomelin kita, wah, tutup aja, jangan bisa ngomong. Itu dia tidak akan bisa ngomong, karena ditutup dengan bilang jangan bisa ngomong. Tapi perut harus dikeraskan, menyebut itu lagi. Karena diumpamakan apa? Diumpamakan golok. Kalau mau pakai ngasah, maka keburu ngebacokin. Tuh maka diasahnya ba'da sholat. Dimana mau menggunakan nggak usah ngasah lagi, tinggal niatkan. Maka
Maka dianjurkan setiap sholat baca tergantung kemampuan, karena tujuannya mengasah tadi. Waktu tenang ngasah, kita mau menggunakan nggak usah ngasah lagi. Bisa ke istri kalau istri kita rewel. Kenapa? Karena saya punya pengalaman. Sudah almarhum orangnya, tahu kalau perempuannya. Dulu dia pernah jadi ketua umum Yayasan Al-Hikmah. Namanya Letkol Hanafi. Punya istri lumayan. Marah sama satu orang ke tamu-tamu ke Sebor. Kalau dia pulang dari kantor, pembantu salah, itu semua kena omel. Kenapa ke Sebor? Karena dia nyiram kembang sambil wow, 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 wow. Sampai saya duduk di ruangan tamu ke Sebor, kembangin bunga yang di Sebor, kita di ruangan tamu ke Sebor. Setelah saya begitu mau pulang, saya bisik-bisikin aja, Pak. Nanti mah kalau dia lagi marah, bilang aja, jangan bisa ngomong. Kejadian lagi pulang dari kantor dia nyadap, ditutup sama suaminya. Akhirnya ngeburu. Jadi di antara nafsu dengan ilmu, ya ini demu-demu aja. Karena nggak mau sadar. Dia tidak akan bisa berhenti kalau nggak buru-buru sadar. Maka kalau ngerjain istri jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Kalau dia nggak mau sadar, bilangin, sadar. Itu sangat baik. Sangat baik. Boleh untuk pimpinan. Karena ya pengalaman kerja. Pimpinan sama bawahan. Kalau pimpinan itu jangan pun pimpinan benar. Salah pun kalau lagi marah aja. Tapi kalau kita lawan, nggak ada untuk menang kalau bawahan. Nah, punya ilmu, itu goib lawan goib namanya, boleh gunakan. Begitu pimpinan mau ngomong, jangan bisa ngomong. Nah, insya Allah si pimpinan nanti ngebekuk deh, malu sendiri. Nah, kita selamat ya, selamat. Itu namanya Al-Hikmah. Karena sering saya fatwakan, belum termasuk ilmu Al-Hikmah kalau belum bisa menyelamatkan musuh. Belum termasuk orang Al-Hikmah kalau belum bisa menyelamatkan musuh. Kalau musuh sudah diselamatkan, itu baru orang Al-Hikmah, baru ilmu Al-Hikmah. Wah, berat memang kalau itu berat. Memang kerjaan baik itu berat. Di mana kerjaan itu baik, pasti sulit ngerjainnya. Pasti berat ngerjainnya. Namanya juga barang baik. Setiap penutupan, itu yang bekerja, ya Allah, ya Hayu, ya Qayyumu, ya Adimu, ya Rabbal Alamin. Tapi bagaimana Pak Haji kalau sudah keluar? Golok sudah dipentang. Itu dijawabnya dengan Qayyumu yarjuku mayasha'ul quwwah. Karena dia mah untuk melepaskan barang yang sudah keluar. Contoh, pas golok dipentang, ayo. Siapa jagonya? Pama, ada orang yang ngamuk. Tuh, kita. Nah, goloknya itu supaya terbang dengan niat lepas, tapi sambil mengeraskan perut. Itu yang bekerja Qayyumu yarjuku mayasha'ul quwwah. Sampai mengeluarkan satu penyakit, seperti orang kemasukan setan, digores Al-Hikmah supaya keluar. Dialah yang kerja. Dan lain-lain berupa melepaskan dari pihak yang jahat. Kalau itu mah ayat Quran di surat Al-Baqarah disebut ayat 5. Menyinggung ke selanjutnya, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Itu doa Nabi. Nabi mau lagu apa aja, mau bagaimana aja, pasti nyebut ya Allah, hasilkanlah maksud seluruh tujuanku. Jadi ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Jadi mau berbuat apa aja, Allah supaya meridhoi, Allah supaya menghasilkan maksud. Itu warid Nabi. Nabi mah sampai mau sholat pasti baca itu. Nah,
akhirnya diakhiri oleh wa ufawidu amri Allah. Karena segala sesuatu sudah kupasrahkan kepada Allah. Yang ini ditutup nggak bisa begini, nggak bisa begitu, karena Allah. Yang ini dilepaskan bisa terbang dan ini karena Allah. Karena wa ufawidu amri Allah, segala sesuatu perkara dipasrahkan kepada Allah. Kepada Allah. Kalau tanpa Allah nggak bisa. Jadi dari nabinya sudah saya jelaskan tadi, cara wiridnya sudah saya jelaskan tadi, hasilnya insya Allah, lebih dari insya Allah nggak boleh. Kayak begitu tadi, karena dasarnya ilahi dengan wa ufawidu. Dasarnya, karena kita selalu minta keridhaan Allah, minta dihasilkan maksud oleh Allah, karena kita pasrah kepada Allah. Jumlah jamlehnya mah yang segitu hebat dan gagah tadi itu 2 yang ini mah. Yang nyetirnya mah 2 tuh. Ya Allah begitu hebat, koyumu begitu gagah. Si horeng yang mendampinginya mah ilahi dengan wa ufawidu amri Allah tadi. Kalau kita nggak pasrah diri sama Allah, nggak bisa hebat begitu, nggak bisa. Dan tidak selalu mendoa minta keridhaan kepada Allah. Langsung ke wirid. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Kalau di Qur'annya mah la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Itu kalau ngewirinya 13 7 malam berturut-turut, air keras supaya seperti air dingin, tapi tetap perut harus dikeraskan. Baca la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong dinginkanlah air keras seperti air dingin. Nah, insya Allah si air keras itu dipegang nanti tidak apa-apa. Kalau ngewirinya 13. Namun kalau diwirinya 1000 semalam, dipatwakan oleh Abah itu untuk rezeki. Kalau diwirinya 1 malam 1000 tapi didawamkan. Untuk selanjutnya wirid yang ke-1, Allahumma ij'alni mahbuban fi qulubil mu'minin wa basyirni wa bil goni ila mi'atin. Kalau menurut ilmu di situ kadang-kadang disebut ila mi'ata wa isrina sanah Allahu khairun hafido wa huwa arhamur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu doa dari Rasulullah turun ke 3 sahabat, 4 riwayat. Anas bin Malik 2 riwayat. Ke sahabat Abi Yasari 1 riwayat. Ke sahabat Abi Umamah 1 riwayat. Namun 4 riwayat tersebut mempunyai tujuan begini. Sabda Rasulullah, siapa orang yang sudah mendawamkan Allahumma ij'alni mahbuban fi qulubil mu'minin wa basyirni wa bil goni ila mi'ata wa isrina sanah Allahu khairun hafido wa huwa arhamur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu akan diangkat derajat di akhirat. Nah, kalau sudah di akhirat diangkat derajat, udah masya Allah, udah pasti masuk surga. 4 riwayat tujuannya ke situ. Namun saya menemukan riwayat dari Abah bahwa Nabi pada waktu itu mau diserbu, mau dibunuh oleh 70.000 kafir dengan teriakan, hayo Muhammad bunuh, hayo Muhammad bunuh. Nah, pada waktu itu Rasulullah sedang sholat sunnah. Selesai sholat sunnah, langsung Rasulullah sambil berdiri membaca Allahumma ij'alni mahbuban fi qulubil mu'minin
mukminin wa basyirni wa bilgoni ilamiatin boleh, ilamiata boleh, wa innahu khairun abida wa waramurhimin alhamdulillahirabbil alamin. Satu kali. Jadi kafir yang 70.000 itu berbalik kasihan. Yang tadinya mau membunuh ternyata tidak jadi. Maka dipatwakan oleh Abah, siapa orang yang membaca Allahumma ij'alni tadi, maka 70.000 manusia yang kasihan sama kita sekali baca. Sedangkan manusia di dunia kan miliaran. Nah, alhamdulillah riwayat dari nabinya tadi yang segitu hebat, di akhiratnya akan diangkat kemuliaan, diangkat derajat. Nah, konon diriwayatkan sama Abah pun begitu hebat, memuaskan. Nah, yang akhirnya berhubung pada waktu itu Nabi mendoanya sambil berdiri. Dan praktek sholat hajat adalah mendoanya berdiri. Maka dimasukkan ke doa sholat hajat. Gimana sholat hajat di Al-Hikmah? Atau sholat hajat yang kami keluarkan atau yang kami fatwakan. Sholatnya begini, usolli sunata litol bihajati rok'ataini lillahi ta'ala. Tuh, rokaat pertama setelah Fatihah baca suratnya idajah 3 kali sampai selesai. Rokaat kedua baca surat Ikhlas 5 kali sampai selesai. Setelah uluk salam baca Fatihah lagi 10 kali sambil duduk. Dari bismillah sampai waladhdallin 10 balik. Setelah selesai baca Fatihah, baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Karena Nabi Adam dilempar dari surga ke dunia, sekian ratus tahun tidak ketemu dengan Siti Hawa. Pas ketemu di Arfah yang disebut Jabarohmah, maka disebut Jabarohmah pun karena pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Yang sekarang dibentuk tubuh itu bekas peluk-pelukan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Tapi pada waktu itu Nabi Adam membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Maka dianjurkan setiap manusia berangkat haji wukuf di Arfah sekurang-kurangnya harus baca itu 10 kali. Apalagi lebih banyak lebih bagus. Karena untungnya umat Nabi Muhammad mah dimanapun mendoa diijabah. Zaman Nabi Adam mah kalau pengen diijabah harus ke Arfah. Lain dari Nabi Muhammad enggak. Hanya umat Nabi Muhammad di mana mendoa pada waktu itu diijabah kontan. Tapi doa terbagi 3. 1 buat nebus dosa, 2 buat samperin di akhirat, 3 kontan. Nah, selesai itu baca 10 tadi Fatihah 10, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10, langsung sujud. Niatnya sujud syukur. Baca Allahu Akbar, setelah Allahu Akbar diangkat tangan langsung sujud. Di waktu sujud baca tuh ya Allah ya Rabbal alamin, ya Allah ya Rabbal alamin, ya Allah ya Rabbal alamin sekurang-kurangnya 3 kali. Lebih banyak lebih bagus, baru sambung dengan bahasa kita. Gimana? Ya Allah makmurkan rezeki kami, ya Allah selamatkan kami dari dunia ke akhirat, ya Allah jadikan anak kami yang soleh dan soleh, dan yang lain seluruh kebutuhan kita. Umpamanya pegawai ingin dijadikan pemimpin dan lain-lain itu seluruh kebutuhan kita. Setelah selesai semua kebutuhan kita, baru bangun dari sujud,
uluk salam ke kanan, uluk salam ke kiri. Langsung berdiri, apa ngedoa. Doanya Allahumma ta'lama syirri wa alaniyati fa'akbal makdurati wa qadil hajati fa'tali sa'li suwali la yaghfiru dunuba ila anta birahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillahi rabbil alamin. 3 kali baru disambung dengan Allahumma ij'alni tadi. Karena ngambil dulu Nabi waktu baca doa itu sambil berdiri, berhubung doa hajat sambil berdiri maka dimasukkan gitu. Silahkan sambung dengan doa yang lain. Nah, kenapa doa harus berdiri sambil agak melengak ke atas, tangan sambil ditadahkan? Karena Ka'bahnya doa adalah di atas. Dan kenapa tangan harus ditadahkan, harus diginikan? Itu menyontohkan bahwa benar kita butuhnya. Itulah sekelumit wiridan